Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, kami akan mempresentasikan ide proyek kami, yaitu sistem deteksi penipuan transaksi keuangan dengan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fardhania Haziratul Zaub dengan 3 digit NIM terakhir 045, kemudian ada Muhammad Alif Maghribi dengan 3 digit NIM terakhir 0331, dan saya sendiri Bernika Olivia Sulifane dengan 3 digit NIM terakhir 176. Baik, di sini yang pertama adalah latar belakang. Seiring perkembangan teknologi digital, transaksi online semakin banyak dilakukan, namun hal ini juga meningkatkan risiko penipuan yang sulit dideteksi. Tantangan utamanya adalah ketidakseimbangan data antara transaksi normal dan penipuan, yang membuat data tradisional tidak efektif. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana mengidentifikasi transaksi penipuan pada data yang tidak seimbang. Yang kedua, bagaimana mengoptimalkan KNN dan naive Bayes untuk mendeteksi transaksi penipuan. Yang ketiga, bagaimana membangun sistem yang cepat dan efisien untuk memproses transaksi secara real time. Dan yang keempat, ada bagaimana sistem dapat beradaptasi dengan pola penipuan yang berkembang. Lalu di sini ada pengenalan dan tujuan proyek. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem deteksi penipuan dengan menggunakan KNN dan naive Bayes. KNN digunakan untuk mendeteksi pola mencurigakan berdasarkan kedekatan data, sementara untuk naive Bayes sendiri untuk menghitung probabilitas transaksi penipuan dengan cepat. Dengan menggabungkan kedua algoritma ini akan meningkatkan akurasi dan efisiensi deteksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ya ini ada flowchart. Yang pertama itu mulai. Yang kedua finding data and reference, yaitu pada proses ini kami mencari dataset dan referensi yang relevan untuk dilakukan analisis. Selanjutnya ada data collection, yaitu mengumpulkan data yang telah ditemukan. Lalu ada data exploration, yaitu data yang telah ditemukan dan dikumpulkan akan dieksplorasi untuk memahami polanya dan karakteristik yang penting. Yaitu lalu selanjutnya ada pre-processing. Jadi pada tahap ini data akan dibersihkan dan disiapkan untuk proses analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada dataset splitting. Dataset ini akan dibagi jadi data training dan data testing. Selanjutnya ada model training, yaitu untuk melatih model menggunakan data pelatihan. Lalu ada model evaluation, yaitu mengevaluasi performa model menggunakan data testing. Yang terakhir ada visualization result, yaitu memvisualisasikan hasil evaluasi untuk dianalisis. Lalu selesai. Selanjutnya, next. Lalu untuk dataset yang digunakan pada proyek ini terdiri dari transaksi kartu kredit, di mana setiap catatan transaksi berisi berbagai fitur, seperti jumlah transaksi, stempel waktu, dan informasi pelanggan yang dianonimkan. Kumpulan data tersebut diberi label dengan setiap transaksi ditandai sebagai penipuan atau bukan penipuan. Dan untuk dataset yang kami gunakan ini dari Kaggle, yaitu credit card fraud. Next. Lalu ada algoritma. Jadi kami menggunakan dua algoritma, yaitu menggunakan KNN dan juga naive Bayes. KNN ini digunakan untuk mengidentifikasi transaksi penipuan dengan membandingkan pola transaksi baru terhadap data sebelumnya. Transaksi yang memiliki pola berbeda secara signifikan itu bisa diklasifikasikan sebagai penipuan. Yang kedua ada naive Bayes, yaitu untuk menghitung kemungkinan suatu transaksi termasuk kelas penipuan atau normal berdasarkan probabilitasnya. Next. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Ali. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana output. Berikut merupakan ekspektasi output yang didapat.
Yang pertama adalah keakurasian tinggi. Kombinasi antara KNN dan Naive Bayes ini dapat diharapkan menghasilkan akurasi yang tinggi. Dengan KNN-nya itu akan mengenali pola lokal dan Naive Bayes-nya dalam menangani data besar dengan efisien. Dan di sini terdapat 3 metrik yang digunakan untuk mengukur kinerja sistem deteksi, terutama dalam konteks klasifikasi seperti deteksi penipuan. Yang pertama adalah precision tinggi, yakni meminimalkan false positif. Ya ini contohnya itu seperti kayak transaksi normal tapi terdeteksinya itu sebagai penipuan gitu transaksinya. Yang kedua adalah recall tinggi, yakni pastikan penipuan terdeteksi untuk mengurangi risiko kerugian. Yang ketiga adalah F1 score tinggi, yakni menyeimbangkan precision dan recall, mencerminkan kinerja keseluruhan yang optimal, terutama pada dataset yang tidak seimbang. Yang kedua adalah efisiensi waktu pemrosesan. Meskipun KNN lambat pada data besar, Naive Bayes mempercepat proses dengan klasifikasi berbasis probabilitas, menjaga efisiensi meskipun dataset besar dan tidak seimbang. Yang terakhir adalah pengurangan false positif. Kombinasi KNN dan Naive Bayes ini dapat meminimalkan kesalahan pada deteksi transaksi normal yang masuknya sebagai penipuan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan sistem. Next. Jadi yang terakhir adalah di sini terdapat dataset dan referensi. Dataset yang kita gunakan berasal dari Kaggle, dan untuk referensinya kita di sini mengambil 3 jurnal dari Google Scholar. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.